Siapa yang tak suka sosis? Makanan berbentuk bulat panjang dan berwarna kemerahan memang jadi favorit semua orang. Apalagi saat musim hujan begini, sajian sosis hangat yang kaya cita rasa benar-benar menggugah selera. Tak heran, kafe spesialis sosis ini selalu ramai diserbu oleh pengunjung. Ini dia sang primadona, Jumbo Hot Dog, sosis berukuran besar yang disajikan bersama roti hot dog. Nyam-nyam. Atau Anda juga bisa mencicipi menu unik yang satu ini, fried meatballs. Eits, ini bukan bakso ya, tapi sosis yang bentuknya bulat mirip bakso. Sosis grill ini akan disajikan bersama kentang goreng dan 2 macam saus. Belum puas menjadi karnivor? Anda juga bisa mencicipi spaghetti lavio olio yang terbuat dari meatloaf, spaghetti, jamur kancing, dan bawang putih. Kini telah banyak produk sosis yang muncul dengan berbagai varian rasa, seperti sosis daging yang dicampur dengan sayuran yaitu brokoli, wortel, dan jagung. Ada juga sosis yang cheesy dengan cita rasa keju yang kuat, sosis black pepper, dan sosis dengan sensasi chili alias pedas. Atau sosis vegan yang sepenuhnya berisi adonan tempe. Para penjelajah waktu, di Irlandia sana ada sosis yang terbuat dari darah. Namanya sosis hitam atau yang populer dengan sebutan black pudding. Sosis darah dibuat dari bahan babi dan lemak yang dijejalkan ke dalam usus hewan. Biasanya sosis ini dimatangkan dengan cara direbus hingga isinya mengeras. Sosis darah ini menjadi bagian dari menu sarapan pagi di Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Sosis darah dapat disantap tanpa dimasak, namun kebanyakan menghidangkannya dengan cara dipanggang atau direbus. Di dunia memang ada lebih dari 1.000 varian sosis. Tak heran karena sosis telah ada dan berkembang sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Bagaimana kisahnya? Mari kita telusuri bersama Mesin Waktu. Sosis berasal dari bahasa Latin salsus yang berarti diasinkan atau diawetkan. Ya, sosis merupakan salah satu teknologi pengawetan makanan zaman dahulu kala. Sosis pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia lebih kurang 3.500 tahun sebelum Masehi. Saat itu daging cincang yang telah diberi garam dan bumbu dijejalkan ke dalam usus hewan, kemudian dibakar atau direbus. Makanya sosis memiliki bentuk lonjong yang sangat khas. Bangsa Yunani kuno pun telah mengenal sosis yang disebut dengan Oria. Hal ini tercatat dalam naskah drama The Oria yang ditulis sekitar abad 500 tahun sebelum Masehi. Pengawetan daging ini sangat membantu penduduk Eropa yang memiliki 4 musim. Saat musim panas tiba, penduduk di Eropa Utara melakukan pengasapan yang dapat memperlama daya tahan sosis. Nah, inilah yang disebut dengan dry sosis. Metode pembuatan sosis pun tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga masing-masing daerah memiliki sosis dengan cita rasa wilayah masing-masing. Dan sosis pun dinamai dengan tempat dia berasal. Misalnya sosis Bologna yang berasal dari kota Bologna di utara Italia. Namun sosis yang merajai dunia adalah sosis-sosis asal Jerman. Di sini sosis merupakan salah satu makanan pokok, sehingga produsen selalu berlomba-lomba untuk menghasilkan sosis terbaik. Para penjelajah waktu, seiring dengan kemajuan teknologi, pembuatan sosis menjadi semakin mudah. Demi menghadirkan sosis yang sehat dengan cita rasa nomor 1, para produsen pun mulai meninggalkan pemakaian zat-zat kimia dan zat pengawet dalam olahannya, seperti sosis yang satu ini. Daging ayam beku akan dipotong kecil-kecil sebelum digiling untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus. Membuat adonan sosis akan melibatkan beberapa jenis bumbu, seperti bawang putih giling dan daun bawang untuk menambah aroma. Dan bumbu kering yang mengandung garam. Adonan juga akan dicampur dengan es. Selain untuk menurunkan suhu adonan yang panas akibat putaran mesin, juga berfungsi sebagai pengawet alami yang dapat membuat sosis tahan lebih lama. Jadi pengawetannya itu secara alamiah, kita menggunakan garam, kemudian dengan proses yang sedemikian rupa, sehingga kita bisa mereduksi bakteri, kemudian dengan pengasapan, dan pengasapan itu juga sifatnya bisa mengawetkan. Kemudian setelah itu kita bekukan. Dengan suhu rendah, bakteri tidak bisa hidup, sehingga bisa awet lebih lama.
Oh ya, karena tak menggunakan tepung, pembuatan sosis akan menggunakan emulsifier untuk mengikat adonan. Tambahkan jagung pipil dan aduk hingga menyatu. Proses penambahan jagung ini dilakukan untuk menaikkan nilai gizi sosis. Sosis pun sudah siap untuk dicetak dengan mesin filler. Selongsong atau casing sosis ini terbuat dari selulosa. Tak hanya selulosa, ada juga casing yang terbuat dari kolagen. Kolagen berasal dari ekstraksi kulit hewan seperti sapi yang bisa dimakan seperti casing dari usus hewan. Namun kini dengan pengolahan yang telah maju, ada juga sosis yang dijual tanpa casingnya. Biasanya sosis ini dikemas di dalam jar atau kaleng tipis. Voila, sosis ayam jagungnya sudah jadi dan siap untuk diasap selama 2 jam. Ini dia sosis yang sudah jadi. Tinggal dipotong dari rangkaiannya dan kemudian dikemas. Dengan proses pengolahan ini, sosis akan bertahan selama 6 hingga 9 bulan di dalam keadaan beku. Di masa depan, sosis akan dibuat lebih sehat dan ramah pencernaan. Anna Joffrey dari Catalonia's Institute of Youth and Agricultural Research di Gronia, Spanyol, menciptakan sosis daging yang mengandung bakteri dari kotoran bayi. Sosis ini diklaim sebagai sosis tersehat yang pernah ada, karena dapat meningkatkan kesehatan usus sehingga menjauhkan penyakit berbahaya seperti kanker, diabetes, dan penyakit peradangan usus. Bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium sangat banyak terdapat dalam kotoran bayi yang berusia maksimal 6 bulan. Tenang saja, penambahan bakteri dari kotoran bayi ini tidak akan merubah rasa sosis. Tertarik untuk mencoba?